Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan kita boleh kembali bertemu dalam renungan tengah minggu GKJ Mbaki. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan. Kiranya apa yang disampaikan berkenan kepadamu dan menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan kita pada saat ini diberi judul Langkah Kecil Dampak Besar, dan firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita diambilkan dari Yesaya pasal 60 ayat 17 sampai 22. Tetapi saya akan membacakannya di ayat 22. Yesaya pasal 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yesaya diceritakan bahwa bangsa Israel berulang kali tidak taat kepada Allah. Mereka menyembah berhala dan hidup tidak adil. Akibatnya mereka mengalami hukuman, bangsa mereka hancur dan umat dibuang. Hal ini bukan sekedar permasalahan politik, tetapi juga teguran dari Allah agar bangsa Israel bertobat. Namun hukuman bukan akhir. Di pasal 60 diceritakan tentang janji pemulihan. Tuhan akan mengganti kekerasan dengan damai dan mengganti ratap dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita membayangkan seorang ibu yang melihat anaknya yang jatuh sakit karena pola makan yang salah dan karena kurangnya perhatian, ia bisa saja menyalahkan keadaan, namun ia memilih untuk berubah. Ia mulai mengatur pola makan anaknya, mulai mengatur pola tidurnya, mengurangi jajanan yang tidak sehat, dan setia mendampingi meski lelah. Perubahan tidak terjadi dalam sehari. Anak itu tetap butuh waktu untuk kembali pulih, kembali sehat. Ada tangis, ada kekhawatiran, dan ada proses yang panjang. Namun melalui kesetiaan kecil setiap hari, kesehatan anak itu perlahan-lahan kembali pulih, kembali sehat. Demikian juga bangsa Israel, demikian juga kita. Tuhan menghendaki pertobatan yang nyata dan kesetiaan dalam proses. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Yesaya pasal 60 ayat 22 berbicara kepada kita. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya pada waktunya. Pemulihan terjadi bukan karena kekuatan bangsa Israel, tetapi karena kasih dan waktu Tuhan. Hari ini kita melihat akibat dari ketidaktaatan. Bumi kita menjadi rusak, hutan gundul, sungai tercemar, polusi, perubahan iklim, dan masih banyak lagi. Masa puasa Prapaskah adalah waktu untuk bertobat. Bukan hanya dari dosa pribadi, tetapi juga dari gaya hidup yang dapat merusak ciptaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki masa puasa Prapaskah hari ke-24 ini, langkah kecil apa yang sudah kita lakukan sebagai wujud pertobatan ekologis?
Yesaya berkata, "Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar." Tindakan kecil kita seperti mengurangi sampah plastik, membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan listrik, air, menanam pohon, merawat tanaman. Di tangan Tuhan, semuanya itu bisa menjadi bagian dari pemulihan besar. Di tangan Tuhan, yang kecil akan berdampak besar. Di masa Prapaskah ini, biarlah terang Tuhan bukan hanya menerangi hati kita, tetapi juga cara kita memperlakukan bumi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, seperti seorang ibu yang setia merawat anaknya setiap hari, meski lelah dan hasilnya tidak langsung terlihat, kita pun dipanggil untuk setia merawat bumi. Pertumbuhan butuh proses, Tuhan yang memberi hasil. Kiranya renungan ini menjadi berkat dan menguatkan kita untuk setia dalam hal-hal kecil. Percaya bahwa Tuhan sanggup menjadikannya berdampak besar pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih untuk renungan pada saat ini yang mengingatkan kami bahwa setiap langkah kecil yang kami lakukan dengan penuh kasih, dengan penuh tanggung jawab akan berdampak bagi sesama kami, juga lingkungan kami. Berikanlah kami hati yang lebih peduli lagi dan menyadari bahwa bumi ini adalah titipan-Mu yang harus kami jaga dengan setia. Mampukan kami Tuhan menjadi pribadi yang dapat memberikan teladan melalui tindakan nyata kami, sehingga setiap langkah kecil yang kami lakukan akan membuat nama-Mu semakin dimuliakan dan lingkungan kami menjadi lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.